warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi akhli sikki wal wafa. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Jupriyadi. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI. Izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akhlak dan Etika. Saya ingin menyampaikan materi perkuliahan ini dengan model delivery, instruction, and assessment. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadinil abdillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita sekarang masuk di materi tentang narkoba dalam perspektif Islam. Baik, minggu kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Intinya adalah bagaimana kehidupan kita berbangsa dan bernegara menurut Islam, yaitu kita hidup dengan toleransi dalam keseharian dan toleransi dalam ibadah. Bagaimana toleransi dalam ibadah? Jelas ayatnya, dalilnya adalah lakum dinukum waliyadin. Dan bagaimana kehidupan kita keseharian? Kehidupan kita keseharian adalah kita tidak memandang dia memiliki pemahaman apa, kepercayaan apa. Selama kita bertetangga, itulah saudara kita yang paling dekat. Baik, para mahasiswa, para teman-teman semua, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang narkoba dalam perspektif Islam. Materi kita yang pertama, bagaimana pengertian narkoba dalam perspektif Islam atau dasar pengharamannya. Di sini narkoba itu singkatan daripada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang lazim kita kenal dengan istilah naza, ya, atau narkoba. Jadi merupakan salah satu permasalahan global yang semakin mengkhawatirkan. Makanya di sini di dalam terminologi Arab, narkoba dikenal sebagai salah satu mukhadirat dari kata khadar yang artinya membius atau menghilangkan kesadaran. Dalam fikih, zat ini tidak hanya memabukkan, ya, tapi juga melemahkan fungsi akal dan fisik. Ya. Dasar pengharamannya apa? Nah, dasar pengharamannya itu sangat tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 90, di situ berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan fajtabiru la'allakum tublihun. Nah, di sini diartikan bahwa orang-orang yang beriman diserukan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya minuman keras,
ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, minuman keras, wal maisir, berjudi, ya. Kalau dulu tuh berkurban, ya, untuk berhala. Dan mengundi nasib dengan anak fana, ya. Wal adzab wal azlam ridsun min amalihi syaitan fastanibu la'allakum tublihun. Jadi ini merupakan suatu perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu beruntung. Nah, di sini jelas, ya. Ayat ini jelas melarang kita untuk melakukan berjudi, minuman khamr, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Contoh, misalkan rekan-rekan bisa, teman-teman bisa lihat, ya, bagaimana fenomena maraknya penyalahgunaan obat-obatan, ya, seperti tramadol, Heximer, ya, atau liquid pape. Ini yang sering kita teman-teman mahasiswa pakai nih. Pape itu bisa jadi disusupi ganja, ya, ganja sintetis. Kalau kita bilang bahasanya, mungkin anak-anak bahasa sekarang tuh dibilangnya apa ya, gorila. Ya, makanya di kalangan remaja ini tenar banget pape. Ya, tapi kalau kita ada yang mau pergi ke Singapura, itu biasanya dilarang. Vape nggak bisa masuk Singapura. Ya. Nah, meskipun bentuk fisik dan kemasannya modern, ya. Nah, secara prinsip syariah jelas zat-zat tersebut tergolong al-muqaddirat, ya, yang diharamkan. Ya. Karena apa imbasnya? Adalah merusak saraf dan kesadaran kita. Nah, ini jadi hati-hati, ya. Hati-hati. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu ada pertanyaan. Mengkonsumsi narkoba, ya, dalam keadaan darurat, apakah diperbolehkan? Boleh nggak? Di dalam kondisi darurat, jelas Islam memberikan keringanan, rukso, ya, rukso buat kita. Karena posisinya hadis juga mendukung. Ad-daruratun, ya, tunbihul mahzurat. Jadi kalau dalam keadaan darurat nggak apa-apa, ya. Dan didukung lagi sama surat Al-An'am, ya. Ini ayat 119. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan, ya, waqat, ya. Udah kalimat waqat ini berarti ada penekanan bahwa Allah meyakinkan kita, gitu, ya, bahwa Islam itu ada porsinya, yang mana diharamkan, yang mana dihalalkan. Ya, nah contoh misalkan, contoh real nih, ya, misalkan di dalam penggunaan di rumah sakit, ya, obat-obat bius orang yang pengen di aborsi, ya, atau apa, ya, yang dalam keadaan operasi besar, itu kan menggunakan obat-obat bius, ya. Nah ini boleh nggak? Ini ada darurat, ya. Jadi Islam membolehkan. Kalau enggak, bayangkan kalau tidak. Sakitnya kayak apa? Ya enggak? Nah, sakitnya kayak apa? Coba waktu lagi berita-berita di Gaza, ya, bagaimana cerita dari tim Mercy di sana, ya, keadaan darurat, akhirnya amputasi dengan gergaji, ya, itu, naudzubillah, ya. Nah, di sini, jadi boleh enggak? Boleh enggak emang konsumsi narkoba dalam keadaan darurat? Ya boleh kalau ada dalam Islam, ya, karena daruratun, ya. Nah itu baik. Slide selanjutnya, oke. Slide selanjutnya yaitu tentang syarat, ya, syarat kebolehan dalam keadaan darurat, ya. Ulama fikih itu telah menetapkan beberapa syarat, ya, yang harus terpenuhi. Ya, tentu semuanya
ada persyaratannya, enggak mentang-mentang darurat gitu ya, tapi ada persyaratannya. Bagaimana kondisi darurat itu benar-benar mengancam jiwa ya, atau kesehatan seseorang ya, secara nyata. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana tidak tersedianya obat atau zat pengganti yang halal untuk mengobati penyakit tersebut. Ya. Terus yang ketiga di sini, penggunaan dilakukan atas rekomendasi dokter muslim yang percaya dan berilmu. Jelas harus dengan rekomendasi dokter, karena dokter ahlinya, ya, maha tahu. Ya. Terus yang keempat, penggunaan dibatasi pada kadar yang diperlukan, ya, dan tidak melebihi dosis yang dibutuhkan. Ya. Jadi karena dokter ahlinya, dia tahu apa yang dibutuhkan, ya, tidak berlebihan ya. Dan yang terakhir adalah bertujuan, ya, semata-mata di sini untuk pengobatan, ya, bukan untuk kesenangan atau mencari efek memabukkan. Ya. Itu ada beberapa tempat rehabilitasi orang-orang yang terkena kecanduan obat-obatan itu ya. Ternyata pengobatannya itu dengan obat cuma dikurangi, semakin lama semakin dikurangi dosisnya. Enggak langsung prok berhenti gitu ya. Yang terkena obat-obat keras tuh, obat-obat kayak narkoba itu enggak bisa langsung berhenti cek. Tapi dengan rehabilitasi dikurangi dosis-dosis yang dikonsumsi itu ya. Banyak pengobatan yang tentang narkoba di Indonesia ya. Baik, lanjut sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ada pertanyaan nih. Apakah hukum usaha pertanian ganja dan opium dibolehkan? Nah, di sini jelas. Status hukum budidaya tanaman narkoba ya, seperti ganja, terus opium ya, seperti terus koka, terus apa ya, yang berbau-bau diharamkan gitu ya. Tentunya dengan tujuannya ini, produksi narkoba itu jelas hukumnya haram dalam Islam. Ya. Nah, ini diharamkan. Tapi ada pengecualian, ya, pengecualian di dalam kepentingan medis ya, seperti menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili ya, di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adiyalatu ya, ini menjelaskan bahwa sebetulnya budidaya tanaman yang pada dasarnya memiliki manfaat medis tidak mutlak diharamkan. Artinya apa tidak mutlak diharamkan? Selama penggunaannya dikontrol secara ketat dan tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, ini kan teman-teman nih dari pendidikan biologi nih ya. Nah, jadi tanaman-tanaman itu kan semuanya seperti ganja tadi ya, opium semua. Itu kan ciptaan Allah. Ya. Nah, namun bagaimana membudayakannya gitu ya untuk pasar gelap ya, dimanfaatkan untuk pasar gelap, ini jelas haram ya. Nah tadi Syekh Wahbah Al-Juhaili juga menjelaskan bahwa budidaya baru diperbolehkan jika dikontrol ya, tuh, jika dikontrol secara ketat dan tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, nah ini kata Wahbah ya. Jadi contoh misalkan ya, contoh terkini itu misalkan ingat bahwa pemerintah pernah punya wacana ya, melegalisasi ganja medis ya, yang sampai ramai diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, Islam tidak mengharamkan dan sistem pengharaman pengawasan negara itu yang menjamin itu tidak ada kebocoran, katanya menjamin bahkan tidak akan ada kebocoran deh. Ini menurut pengawasan negara ya, di pasar-pasar yang gelap gitu ya.
tapi secara praktiknya ini tidak akan mungkin bisa gitu ya. Bahkan bisa secara bebas tetap dilarang. Ya. Nah ini yang di sini. Jadi walaupun ada wacana gitu ya dari Majelis Ulama Indonesia, tetap yang namanya diharamkan tetap diharamkan. Ya, tidak bisa kita, ini udah benar bahwa khamr diharamkan, tapi jangan nyari pembenaran. Ya. Pembenarannya nanti pemerintah akan mengawasi, ya. Jadi dihalalkan saja, ya, diperbolehkan saja, ya, bebas gitu ya. Ini nggak bisa. Nah ini yang dikatakan tadi dari Syekh Wahbah Al-Juhaili bahwa penggunaan semuanya itu tentu harus dikontrol secara ketat dan tidak menambah ya kemaksiatan, ya kemudaratannya jadi berkurang, itu boleh saja ya. Baik, slide selanjutnya ya. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu sanksi hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Ya, bagaimana sanksinya? Ya, dalam hukum Islam, ya, di dalam hukum Islam sanksinya jelas di sini. Dalam fikih Islam klasik, hukuman bagi peminum khamr, ya, secara analogis bagi pengguna narkoba ini termasuk dalam kategori had. Apa kategori had? Itu hukuman yang telah ditetapkan. Dan tajir, ya, hukuman yang diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Ya, jadi di sini jelas berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam Bukhari wa Muslim, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan hukuman cambuk kepada peminum khamr. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menambahkan, jumlah cambukan menjadi 80 kali dengan alasan apa? Bahwa orang yang mabuk akan melantur bicaranya, ya. Terus ini dikiaskan nih dengan hukuman penuduh zina. Jadi zaman Rasulullah, sahabat Ali menambahkan bagi orang yang mabuk itu dihukum dicambuk 80 cambukan, ya. Nah, Islam sendiri gitu ya, peran Islam bagaimana gitu ya. Sebetulnya di dalam Islam sendiri diberikan apa yang namanya rehabilitasi, ya, pembinaan, ya. Ini mengenai hukum Islam sendiri, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas wajib. Jadi peminum khamr, pengguna narkoba, ya, itu wajib. Wajib apa? Wajib menjalankan rehabilitasi, ya, pengobatan, ya, secara medis dan spiritual. Ya, ini harus beriringan. Medis, rehabilitasi medis itu mengurangi kadar, dan spiritual bagaimana keimanan, ya, bagaimana menunjukkan bahwa orang yang beriman itu akan menjauhi larangan Allah. Setiap Jumat gitu ya, setiap Jumat khotib selalu menyampaikan dan mengingatkan bahwa mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, kepada Allah. Nah ini setiap Jumat kita diingatkan, suruh meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Artinya kalau orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah apa yang Allah perintahkan akan Allah kerjakan, dan apa yang Allah larang akan Allah tinggalkan. Ya, akan kita tinggalkan. Allah larang, kita tinggalkan semaksimal mungkin, ya. Dan yang ketiga yaitu harus dikenakan sanksi, ya, sanksi berat yaitu tajir, ya. Nah ini sanksi dari pemerintah nih, tajir, ya. Nah ini sanksi berat nih. Kalau bisa hukuman mati kalau benar-benar dia sudah mengganggu dan merusak satu daerah bahkan satu negara, sanksinya hukum mati, ya. Nah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kalau nggak salah, ya. Di Indonesia tuh sudah mengedepankan rehabilitasi bagi korban atau pengguna,
ya. Serta sanksi pidana berat nih, ya. Bahkan sampai hukuman mati bagi bandar, ya, bagi pengedar. Itu harus, karena pengedar itu merusak seluruh. Makanya kalau kita dengarkan dari ceramahnya Kiai Zainuddin MZ almarhum, itu kalau mau merusak bangsa Indonesia, suatu negara mau kita rusak itu gampang. Rusak generasi mudanya, bikin dia santai, ya. Nah itu, ya. Baik teman-teman, mari kita lanjut. Sebagai kesimpulan, ya, di sini terakhir, ya, tentunya Islam menggunakan pendekatan 3P, ya, yaitu pencegahan dengan benteng pendidikan agama di keluarga, ya. Terus dalilnya mana, ya? Ada, ya, ku anfusakum wa akhlikum nar, ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini salah satu pencegahan 3P. P pertama pencegahan, P kedua pemulihan, ya. Nah, bagaimana kita, ya, maksudnya para pelaku peminum khamar melakukan yang namanya taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, bukan taubat sambel, ya. Nah, tetap terapi berbasis Islam itu ada yang namanya zikir, terus sholat, ya, terus rehabilitasi, ya, di pondok pesantren, pondok-pondok, terus merangkul mantan pecandu tanpa stigma, ya. Nah ini pemulihan nih. Jadi orang-orang yang pecandu itu harus banyak-banyak diajak membawa zikir, ya, zikir, ingat Allah, ya, sholat, ya, diajarkan. Saya pernah ngelihat di salah satu klinik rehabilitasi pengobatan narkoba itu, kiainya waktu zuhur sholat, gitu, ya. Jadi mereka diajak sholat, walaupun sholatnya masih kayak apa, ya, masih belum sempurna, ya. Nah itu pemulihan itu, ya, yang tadi obatnya dikurangin, ya. Nah terus apa? Yang ketiga, P ketiga apa? Penegakan hukum, ya. Jadi tindakan harus ditindak tegas dari pemerintah, ya, dari kepolisian. Bagi pengedar itu harus ditindak tegas, diberikan hukuman, bahkan kalau perlu hukuman mati. Saya setuju tuh, ya. Jadi kesimpulan di sini adalah kerjasama antara ulama, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa, ya, Nabila tuh pertanyaannya kalau nggak salah, ya. Jadi ada sebuah daerah memiliki potensi pertanian ganja yang besar, gitu. Ini kalau salah kasih tahu, ya, Nabila, ya. Jika ganja tersebut dijual, betul kan, ya, dijual secara bebas ke pasar gelap, terus perekonomian warga lokal akan melonjak gratis secara cepat, terus menguntungkan bagi daerah tersebut, betul, ya. Mengapa Islam, ya, tetap mengharamkan usaha pertanian ganja untuk tujuan peredaran bebas, padahal ada potensi keuntungan ekonomi bagi masyarakat, gitu, ya, pertanyaannya, ya, Nabila, ya. Iya, baik. Bismillah. Ini luar biasa pertanyaannya. Tadi walaupun tadi, ya, sudah saya jelaskan tentang pertanian bahwa memang Islam tetap mengharamkannya, ya, karena berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, ya, maqasid asy-syariah, ya, jadi pencegahan bahaya. Bagaimana di situ kaidah fikih, ya, Darul Mafasid Muqaddamu ala Jibil Musalli itu jelas menolak, ya, kerusakan yang harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini kerusakannya lebih besar,
ya, daripada manfaatnya. Ya, jadi meskipun ada keuntungan ekonomi, terus kerusakan mental, moral, ya, kesehatan generasi muda hancur ya akibat tadi ya narkoba, itu jauh lebih besar dan menghancurkan. Ya, makanya tetap Islam memberikan larangan, ya, mengharamkan. Nah, yang kedua, ini kan namanya kalau kita menanam ganja ya untuk komoditas pasar gelap ya, ini kan tergolong tindakan ta'awun ya, ta'awun ala istimya wal udwah ya. Jadi membantu terjadinya kejahatan dan kerusakan di masyarakat. Nah, ini jelas ya, jelas dilarang ya, dilarang ya. Tadi ya di dalam surat Al-Maidah ya, jelas dilarang ya. Terus yang ketiga, pertanian atau budidaya tanaman tadi ganja ya, itu hanya dibolehkan ya, atau apa ya bahasanya, mubah, boleh tidak boleh tidak gitu ya. Boleh aja bahasanya begitu ya. Nah, jika dilakukan secara legal ya, maksudnya legal gimana? Di bawah pengawasan, kontrol yang ketat dari pemerintah ya. Nah, jelas ini untuk riset ya, jelas untuk pengobatan medis, ini untuk bahan-bahan obat-obatan resmi, itu boleh-boleh aja ya. Jadi ini Islam tetap mengharamkan, dikhawatirkan ya. Nah, sesuai sama apa yang dikatakan di apa ya, di dalam surat Al-Maidah, surat Al-An'am ya, jelas itu. Jadi ya, intinya adalah yang ditanyakan oleh Nabila tadi, bahwa pertanian ganja itu diharamkan tetap ya, tetap diharamkan ya, walaupun menguntungkan daerah setempat ya, membuat ekonomi mereka langsung drastis ya, tetap intinya ya begitu ya. Saya rasa cukup waktu kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, ada manfaatnya buat kita semua ya. Baik teman-teman semua, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi deskripsi singkat cuplikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan dan saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat serta gambaran mata kuliah akhlak dan etika yang saya ajarkan di program studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprastha PGRI. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia Serdos tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Indraprastha PGRI, pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta pimpinan Kepala Program Studi Pendidikan Biologi, dan rekan-rekan sejawat dosen yang sudah memberikan penilaian, dan mahasiswi kami yang kami cintai, dan seluruh pihak yang membantu terselenggaranya pembelajaran yang saya lakukan, serta doa yang diberikan kepada saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.